Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia dari kelas 12F Keperawatan. Saya dari kelompok 3 tentang kolera. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio kolera. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Dan diare yang timbulnya dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera ditandai dengan diare dengan sinjai yang cair yang berwarna pucat seperti air cucian beras. Diare yang dialami bisa ringan, parah, ataupun malah tidak merasakan gejala sama sekali. Bila penderitanya mengalami diare yang parah akibat kolera, perlu segera ditangani karena penyebab dehidrasi yang berakibatkan fatal. Bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Contohnya, jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah contohnya itu seperti makanan laut, seperti kerang dan ikan, sayur dan buah-buahan, biji-bijian seperti beras dan gandum. Meskipun di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari terdapat bakteri kolera, yang mengkonsumsi makanan tersebut tidak langsung terkena penyakit kolera. Dibutuhkan bakteri kolera dalam jumlah yang banyak di dalam makanan atau minuman untuk membuat seseorang terkena penyakit kolera. Ketika infeksi bakteri kolera terjadi, bakteri akan berkembang baik di dalam usus kecil. Berkembang bakteri kolera ini akan mengganggu penyebaran air dan mineral. Gangguan ini menyebabkan seseorang mengalami diare yang menjadikan gejala utama penyakit kolera. Terus sumber infeksi kolera itu seperti yang disebut di atas, kayak macam penyakit. Ada juga beberapa faktor yang bisa menimbulkan resiko terjangkitnya bakteri kolera, seperti hidup di lingkungan yang tidak bersih, tinggal di rumah dengan penderitaan kolera, bergolongan darah O. Terus meskipun tinggal serumah dengan penderitaan kolera dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita kolera. Penyakit kolera itu tidak menular dari orang ke orang secara langsung. Dikarenakan bakteri kolera itu tidak dapat masuk ke dalam saluran pencernaan kecuali bersama makanan atau air. Gejala utama penyakit kolera adalah diare. Terus diare yang terjadi itu akibat kolera dapat dikenal dan tinjak penderita yang cair dan berwarna pucat, keputihan seperti susu atau air cucian beras. Terus penderita kolera itu mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau dehidrasi. Terus selain diare itu, gejala lainnya yang dapat dirasakan seperti kolera itu seperti mual, muntah, kram perut. Terus gejala kolera pada anak-anak tuh sering lebih berat dibandingkan dengan dewasa. Anak-anak yang terkena kolera lebih rentan terkena gula darah rendah seperti hipoglikemia yang bisa menyebabkan gejala dan penularan ke kesadaran. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.